saya pelajari bersama-sama gitu ya. Tentunya saya pikir kalau berbicara tentang ilmu saya jauh dari Bapak Ibu sekalian ya, karena Bapak Ibu semua sudah mengimplementasikan mungkin ya terkait dengan disiplin positif ini, sudah ya? Sudah lah ya, sudah aja pokoknya sudah aja ya. Oke, lanjut. Ini diseminasi saya, diseminasi ya. Diseminasi ya. Budaya positif calon pemikiran angkatan 11. Masya Allah. Ini Bapak Ibu, salam bahagia dari saya Bapak Ibu ya. Pergi pelayan ke Tanjung Rumah, pelajaran dengan Pak Arif. Hari ini kita belajar bersama di acara diseminasi budaya. Harus bisa ya, sehari semalam kayak ini satu main doang ya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya nah ini adalah kesepakatan belajar kita. Yang pertama itu adalah hadir seutuhnya dan berpartisipasi aktif, HP mode diam atau getar, berpikiran terbuka dan saling menghargai, mengikuti diseminasi dengan perasaan gembira dan selanjutnya dalam tepat waktu. Ada kiranya yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Cukup lah ya, sudah mewakili semua maksudnya ya. Oke, ini ada pertanyaan pemantik pertama ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang sepakat? Kenapa demikian, Kang Yogi? Oke, hukuman membuat anak lebih berontak. Oke, nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju yang pernyataan yang kedua? Setuju. Setuju ya? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Betul ya? Oke, terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Kalau setuju kita next ya. Oke, Bapak Ibu, topik kita hari ini itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan itu sifatnya universal, artinya bahwa menyeluruh ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, saya akan berbicara tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir itu adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Oke, ini perubahan paradigma dan teori kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ternyata Bapak Ibu, setelah saya pelajari bahwa guru itu tidak bisa mengontrol seorang murid. Yang bisa mengontrol seorang murid adalah dirinya sendiri. Artinya bahwa di dalam teori ini kita akan menuntun bagaimana si anak menyadari kesalahannya, belajar dari kesalahannya, bukan kita yang menunjukkan ini adalah kesalahan Anda. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan kesalahan, lantas kemudian disadarkan oleh orang lain karena kita merasa gak enak gitu. Pernah ya? Saya pun ketika ditegur dengan cara yang halus pun rasa tidak enak itu pasti ada. Itulah yang kemudian di dalam restitusi ini bagaimana kesadaran itu harus tumbuh dari dirinya sendiri ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua, kemarin juga terjadi perdebatan tuh ya. Bagaimana ketika dikasih penghargaan gitu ya. Kalau kata Bu Yara kemarin itu bahwa penghargaan itu sama halnya seperti hukuman. Kemarin saya bicarakan bahwa ketika yang juara 1 dikasih buku naik ke panggung, maka yang juara 10 tidak. Yang juara 10 itu pasti sakit hati, gitu ya. Begitupun dengan siswa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Orang dewasa tidak boleh memaksa. Ya. Lanjut. Ya. Nah,
sekaligus responnya dari kontrolnya ini bisa dibaca saja Bapak Ibu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga sama tidak bisa sebenarnya, karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Oke, lanjut aja ya. Nanti bisa. Ini adalah disiplin ya Bapak Ibu ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Ini menurut Socrates ya dan Plato ya, yang saya sebutkan. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang-kala kita menganggap disiplin teh caranya budak nurut. Bagaimana caranya anak nurut terhadap kita? Ini rencana awalnya seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi pada hakikatnya disiplin itu Bapak Ibu bukan bagaimana seseorang itu patuh terhadap kita. Ya. Kita bongkar di slide selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sebetulnya secara kodratik kita itu sudah memiliki tujuan-tujuan mulia ya Bapak Ibu ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menggapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini kata Dian Gosen pada tahun 1998 ya. Kita ke pembahasan selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin kita perdebatkan ya. Jadi secara simpel Bapak Ibu, kita ada dua bagian ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau bahasanya itu ada intrinsik, ada ekstrinsik. Motivasi eksternal itu tentunya lahirnya dari luar. Contoh misalkan saya mematahkan besar-besar bumi. Itu adalah motivasi eksternal. Tapi beda halnya ketika saya menyadari saya harus bagaimana dan saya harus seperti apa. Itu datanya dari internal, itu dari diri saya sendiri. Ini saya sudah katakan, motivasi eksternal biasanya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Biasanya timbul pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi jika saya melakukan sesuatu? Ini motivasinya lahir dari eksternal. Biasanya saya nggak mau terlambat, saya tidak terlambat karena dihukum, karena takut dihukum. Berarti motivasinya adalah eksternal. Jadi bukan kesadaran bahwa saya harus tepat waktu, tapi saya tepat waktu karena saya takut dihukum. Gitu ya. Sama halnya misalkan Bapak Ibu datang ke sini gara-gara pengen mie ayam, nah itu juga eksternal. Misalkan artinya bahwa kalau motivasinya pada posisi seperti itu, maka Bapak Ibu motivasi eksternal yang lain. Tapi di dalam diskusi bagaimana motivasi internal itu tumbuh ya. Jadi hari ini kita sudah belajar ini, sudah terjadi pergeseran paradigma harusnya ya. Jadi bukan lagi embel-embel mie ayam, tapi belajar adalah suatu kewajiban. Kita ada. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ini juga sama. Kayak misalkan kemarin jadi perdebatan, Pak, lalu misalkan juara hiji dikasih hadiah, nah itu juga imbalan. Ini motivasinya eksternal. Sementara di dalam restitusi, motivasi internal itu lebih dikedepankan dan lebih diutamakan ya. Untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang memang budaya yang sampai saat ini kita lakukan bersama-sama. Makanya sering kalau Pak Abe bilang itu mulai dari diri gitu ya Pak Abe ya. Jadi dalam hal dimulai dari diri sorangan,
Mual biasa Bapak Ibu ya. Mual biasa ya. Oke, lanjut ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi artinya bahwa kemerdekaan itu Bapak Ibu bukan lahir dari bantuan orang lain, tapi kemerdekaan itu adalah lahir dari diri sendiri. Makanya kita pertanyakan hari ini, sudahkah menjadi guru yang merdeka? Kan begitu ya? Sudahkah ada keinginan diri? Sudahkah ada keyakinan di dalam diri? Katanya terkait dengan dunia pendidikan ya. Next. Nah, apa itu restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan. Bagaimana murid itu menyadari kesalahan, bagaimana murid itu memperbaiki kesalahan mereka, akhirnya nanti murid akan belajar dari kesalahan. Ya, nanti di posisi kontrol guru ini ya nanti berperan terhadap bagaimana penyadaran terhadap siswa, ya. Oke, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini sudah saya sampaikan pesan ya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau kita sistemnya menunggu, Bapak Ibu, Anda tidak tulis, saya kasih dipukul misalkan, ya, atau disuruh push up, itu adalah menebus kesalahan. Sementara yang harus kita lakukan adalah belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ini biasanya kalau misalkan anak sudah sakit hati dengan seorang guru, maka yang dikayakannya betul ini. Betul ya? Betul. Jadi ketidaknyamanan itu akan tumbuh tatkala murid merasa tidak nyaman dengan seorang guru. Makanya restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan ya. Jadi bahasanya itu Bapak Ibu bukan lagi Anda melakukan kesalahan, tapi bagaimana, apakah Anda punya solusi terkait kesalahan yang Anda lakukan. Jadi solusi penyadaran terkait masalah, solusi itu lahirnya dari siswa itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi dari guru. Kamu bukan nulis push up 20, itu lahirnya dari guru. Tapi kalau lahirnya dari siswa itu sendiri untuk memperbaiki dan untuk belajar dari kesalahan, itu no problem ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar ya, yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Jadi bagaimana restitusi ini adalah untuk membangun karakter. Restitusi fokus pada solusi. Ini yang kadang-kala terjadi di kita Bapak Ibu ya. Jadi dalam menghadapi masalah yang dicari bukan solusi, tapi dengan masalah. Pada akhirnya begitu panjang masalahnya. Makanya saya pernah sampaikan ketika di materi permasalahan sosial di anak-anak itu bahwa bagi sosial nggak ada masalah besar, nggak ada masalah kecil. Semua masalah bisa besar, semua masalah bisa kecil, tergantung mindset kita. Masya Allah. Saya pernah contohkan itu, ya. Maling pulpen itu bukan masalah kecil, bisa jadi masalah besar itu. Bisa saja maling pulpen. Kalau saya uruskan ke dunia hukum, ya tetap aja pasal pendirian gitu ya. Tapi kalau saya anggap bahwa udah kegiatan pulpen masih ada, itu jadi simpel ya. Biasanya maling lagi. Biasanya maling lagi. Oke, kita lanjutkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Oke, ini Bapak Ibu, akar dari restitusi yang dilakukan itu adalah keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Ada apa saja kemarin? Ada menstabilkan identitas ya, kemarin hasil diskusi kemarin ya. Ada 3 ya, ada menstabilkan identitas, verifikasi tindakan yang salah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan di dalam restitusi itu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, misalkan seperti ini Bapak Ibu, Rizal misalkan ya. Kemarin Bapak mendengar bahwa Bapak mendengar dari guru BK misalnya bahwa Rizal itu tidak masuk sekolah selama 3 hari misalkan. Itu adalah menstabilkan identitas. Terus kemudian di
pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa bilang seperti ini. Oke Rijal, misalkan semua orang pernah berbuat salah, begitupun dengan Bapak. Karena salah itu adalah kodratnya manusia itu adalah menstabilkan identitas. Sehingga anak itu berpikir bahwa pokoknya anu sok salah dari saya ukur, guru bisa harus salah. Itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya digali. Kira-kira kenapa Rijal ini nggak sekolah selama 3 hari? Biasanya seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaannya arahnya ke sana. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ini yang akan kita bahas. Makanya keyakinan kelas, diagnostik dan lain sebagainya yang sudah kita terapkan di sekolah itu adalah wajib dilakukan Bapak Ibu ya. Makanya saya sangat sepakat kemarin udah di pertemuan pertama kita diagnostik aja. Kita gaya belajar, kita keyakinan kelas. Itu ini saya sangat sepakat. Oke, guys. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira seperti apa? Oke, silakan saudara. Karena kalau misalnya peraturan itu anak-anak biasanya lebih gampang untuk melanggar. Kalau keyakinan itu kan sebenarnya mengerti masing-masing, jadi lebih sulit melanggar. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ada lagi. Mengapa tidak ada peraturan saja? Ya. Kalau peraturan biasanya munculnya dari guru. Kalau keyakinan kelas biasanya dibikin secara bersama-sama dari guru dan juga siswa. Oke, betul. Terima kasih. Bu Dininya betul ya, Bapak Ibu ya. Ya. Bahwa kalau peraturan itu sepihak kan gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu kelas, kita melibatkan semua unsur yang ada di situ ya. Jadi lalu ditanya kan peraturan itu menanggung barengan simpelnya kan gitu ya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik bagaimana kesadaran di dalam diri ini lahir. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu menggerakkan. Jadi bukan lagi kita mengikuti, tapi kita yang mengarahkan kemana perjalanan kepribadian kita. Gitu. Kira-kira seperti itu sebetulnya ya. Ini tugas guru ya. Tugas murid, tugas guru, tugas bukan guru dan juga tugas bukan murid ya. Guru ini mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjaga keyakinan, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap murid. Kira-kira seperti itu. Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, mengawasan tugas kembali dan sebagainya. Ini hukum. Identitas ini di dalam disiplin positif ya, ada yang disebut dengan identitas gagal, ada yang disebut dengan identitas sukses. Kalau yang berbau hukuman, semua itu adalah identitas gagal. Karena tadi disampaikan oleh Pak Yogi bahwa ketika kita menghukum itu sama saja kita mengecilkan kepribadian anak itu. Woi, Anda salah, apalagi di muka umum. Saya sering sekali ya dimarahi di muka umum ya. Ada yang punya pengalaman lagi rapat misalkan di siniran. Ada tapi saya punya pengalaman itu dan terngiang sampai sekarang walaupun bagi saya nggak masalah sebenarnya. Cuman dampaknya itu ada hal-hal yang negatif. Ya ada konsekuensi. Nah bedanya restitusi itu adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang ya. Ya ini Bapak Ibu baca satu-satu. Dipelajari lah gitu ya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia ya. Kemarin sudah disampaikan ya, ada 5. Yang pertama adalah survival. Itu kan bahasa Inggris artinya bertahan hidup. Makasih loh. Bertahan hidup. Yang kedua adalah belonging. Belonging. Apa belonging? Siapa ya? Rasa memiliki atau kasih sayang ya. Terus power, kekuatan, freedom, kebebasan. Terakhir adalah fun ya, happy ya, gembira ya. Tapi kebebasan itu bukan berarti bebas enaknya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Nanti saya
referensi lebih detailnya, gitu ya. Saya sengaja biar simpel aja. Ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, tadi ya. Sebagai penghukum ini suatu hal yang tidak saya rekomendasikan, gitu ya. Bahkan tidak boleh dilakukan ya. Ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, terakhir ke dalam manajer. Bapak Ibu, di antara semua posisi kontrol guru ini yang saya pelajari ya, yang direkomendasikan itu adalah teman, manajer, dan pemantau. Sementara yang harus dihindari adalah penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Gambarnya juga seperti ini. Artinya bahwa ketika kita membuat si anak itu merasa bersalah, dia akan merasa kecil, lantas kemudian motivasi intrinsiknya itu tidak akan tumbuh. Pada akhirnya tadi kembali lagi, saya guru ke si Eta, saya guru ke guru Eta. Itu ya Bapak Ibu ya. Artinya bahwa di dalam 5 posisi kontrol guru, penanganan kita terhadap siswa ini berperan terhadap kepribadiannya. Ya, next ya. Oke, ini ada sebagai boleh ditonton dulu. Biar lebih jelas dulu karena posisi kontrol ini sangat menentukan.
keyakinan itu akan kita sepakati bersama. Mungkin sebelum itu ada yang boleh membantu saya mungkin ya untuk menuliskan di depan. Boleh mungkin ya. Jangan minta pertama ya. Siapa? Boleh. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti teknisnya boleh kalian mengajukan tangan terlebih dahulu untuk memberikan rekomendasi keyakinan seperti apa yang akan kita laksanakan ke depan. Boleh, sejak diawali dari siapa dulu? Saya Pak. Oke, boleh, silakan. Kesepakatan pertama yakni meyakini adanya Tuhan. Pertama, meyakini adanya Tuhan. Ada betul. Tuhan ya ahad ya, Tuhan ahad. Oke, meyakini adanya Tuhan. Gila. Yang pertama meyakini adanya Tuhan. Ada yang boleh ada yang tidak bertuhan di sini ya. Atau ada yang Tuhannya beda di sini? Sama semua ya, Tuhan ya. Oke, terima kasih ya. Meyakini adanya Tuhan. Tuhan ya adanya Tuhan. Saya sepakat juga ya. Meyakini ada. Meyakini adanya Tuhan. Yang kedua mungkin siapa? Boleh? Saya. Ayo, oke. Meyakini Muhammad adalah Rasulullah. Ini luar biasa sekali nih. Kayaknya harus sering-sering di. Yang pertama meyakini adanya Tuhan, yang kedua meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya, oke, boleh ditulis dulu kita kasih adijinan. Mungkin. Yang kedua meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang ketiga, boleh? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Oke, boleh. Terima kasih. Ini soleh-solehan semua ya, Pak. Oke, meyakini Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang ketiga adalah Al-Quran adalah pedoman ya. Oke, selanjutnya apakah masih ada? Ya. Boleh? Saya bisa dulu ya. Oke, cek dulu boleh. Berdoa sebelum belajar. Enggak usah sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Ada lagi? Ya Pak. Bebas berpendapat Pak. Oke, berpendapat bebas. Bebas berpendapat. Bebas. Nanti aja sebanyak mungkin ya. Kita nanti rucutkan ya, jadi nggak seperti ini juga nanti kita rucutkan. Yang selanjutnya adalah bebas berpendapat. Ada lagi? Ada lagi? Atau cukup? Saya mengikuti aja. Kalau dirasa cukup, nggak masalah. Apa? Oke, boleh makan di kelas. Boleh makan di kelas. Lagi tidak mengganggu ya. Kalau makan salah sekelas boleh makan di kelas. Ada lagi? Oke, bisa dulu. Evaluasi setelah pelajaran. Adanya evaluasi setelah pelajaran. Oke. Selanjutnya tadi ini Boleh ketiduran. boleh boleh ketiduran. Oke, nggak apa-apa. Kita coba saja dulu ya. Boleh ketiduran. Betul. Boleh ketiduran.
adanya pengawasan. Oke, mantap ya. Boleh, dah. Apa? Ujiannya penulisan. Oke. Ada lagi? Cukup? Bisa mewakili semuanya? Bisa lah. Oke, cukup ya? Aman ya? Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Ina ya sudah berkenan membantu kita semua ya. Oke, anak-anak, ini adalah rancangan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita rumuskan ya. Kemudian keyakinan ini akan saya bikin simpel ketika berbicara tentang keyakinan adanya Tuhan. Apakah religius ini relevan untuk dijadikan kesepakatan? Tidak. Relevan. Tidak. Kalau tidak ada yang bilang relevan, Pak? Kamu tidak? Tidak. Kenapa? Hah? Sudah tertanam ya. Ada yang tidak sepakat tadi siapa? Yang sudah sepakat, yang sepakat. Siapa sepakat? Kenapa? Ya karena ya di sini kan sudah muslim semua sudah. Saya pun sepakat bahwa status kalian itu adalah religius. Saya pun sepakat. Apakah sudah sesuai dengan tindakan itu yang kemudian harus kita diskusikan? Mungkin ketika religius ini menjadi bagian kesepakatan, artinya bahwa kalian harus mencerminkan orang-orang yang religius. Lamun kayak Jerman, kalau misalkan kalian dikatakan religius, berarti lamun kayak guru-guru guru hormat kayak gitu ya. Kayak guru kan mau buku, memang cara licin wae kayak gitu ya. Artinya kan di sana larinya ya. Jadi kita sepakati saja yang pertama itu adalah religius. Yang ini Nabi Muhammad Rasul ini masuk ke sini ya. Terus kemudian Al-Quran adalah pedoman juga masuk ke sini. Kebiasaan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi jika tidak ada yang membaca, artinya dia tidak religius gitu ya. Terus kemudian berdoa sebelum belajar juga sama, bebas berpendapat. Ini kiranya maksudnya ke mana? Demokrasi. Terbuka ya. Bebas berpendapat atau bisa bebas berpendapat aja lah. Bebas berpendapat ya. Terus yang keenam, boleh makan di kelas. Ini maksudnya ke kesehatan. Saya nggak mau kadang-kadang belajar sosiologi kalian pingsan, gitu ya. Saya nggak mau itu lah ya. Jadi diperbolehkan selagi itu tidak mengganggu ya. Terus kemudian adanya evaluasi. Maksudnya ke mana? Edukasi ya? Atau pendidikan atau edukasi? Edukasi di pendidikan saja kayak ini. Bedanya apa? Edukatif ya. Artinya ketika berbicara tentang edukatif bahwa kita itu sama-sama belajar. Begitu pun dengan saya ya. Sebenarnya saya banyak pelajaran yang saya ambil dari kalian ya. Dari alur-alur baik semua ya. Dari apa ya? Kalau saya makan saya kita apa gitu. Kalian udah berjiji gitu ya. Jadi lah. Terus yang kedua boleh ketiduran mungkin di sini ya, maksudnya ke kesehatan. Kemudian boleh bernapas juga ke kesehatan ya. Selalu bersyukur mungkin maksudnya ke arah religius ya. Terus kemudian nonton dan juga sebagai produk ini maksudnya ke arah Depresi. Ya boleh. Jangan depresi bahasanya jangan kebun binatang. Ini. Ya healing.